Lampung Mandiri. Berani, akurat, dan transparan. Bang. Ini Pak. Tanggapannya Pak. Gimana Mas Roni? Tanggapannya Pak Roni. Jatuh. Roni Hasudungan Purba, Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil LPTS Universitas Bandar Lampung UBL, terlihat keluar dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara dengan menggunakan rompi orange. Menurut Kepala Seksi Intelijen Buntoro Janjang Saptodi, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Farid Rumdana, Roni Hasudungan Purba ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Setelah menjalani 6 jam pemeriksaan, tim penyidik menyimpulkan didapati 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Penyidik kemudian meningkatkan status saksi menjadi tersangka, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor print strip 131-2-L-18-3/FD.1-1-04-2024 tanggal 30 April tahun 2024. Kepala LPTS, UBL disangkakan dengan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Akibat perbuatan tersangka negara dirugikan sebesar Rp202.709.549 berdasarkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Sejatinya penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara menjadwalkan pemeriksaan 2 orang saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemanggilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultansi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2021 dan 2022. 2 nama dimaksud adalah ME selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara dan sebagai pengguna anggaran PA serta pejabat pembuat komitmen PPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultansi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2021 dan 2022. Dan RHP selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil LPTS Universitas Bandar Lampung yaitu sebagai pihak pelaksana pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang sama. Namun saksi atas nama ME tidak memenuhi panggilan tim penyidik dengan alasan sakit. Sehubungan saksi ME tidak hadir, tim penyidik akan melakukan pemanggilan ketiga yang akan dijadwalkan dalam minggu ini. Dari Lampung Utara, Syiful mengabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda pada hari ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara penyidik melakukan pemeriksaan yang sejatinya hari ini dilakukan pemeriksaan 2 orang saksi. Yang pertama adalah Saudara ME dan satunya lagi Saudara RHP. ME adalah selaku Inspektur Kabupaten Lampung Utara yang mana beliau bertindak dalam kegiatan jasa konsultasi tahun 2021 dan 2022 beliau sebagai PPK dan KPA. Kemudian selanjutnya saksi RHP. Beliau ini selaku pelaksana kegiatan dalam jasa konsultasi tahun 2021-2022 yang mana pada kesempatan hari ini yang hadir dalam pemeriksaan hanya saksi RHP, sedangkan saksi ME dalam hal ini yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah didapati 2 alat bukti yang mengarah perbuatan pidana, yakni atas nama RHP yang tadinya statusnya sebagai saksi, kita naikkan yang bersangkutan menjadi tersangka, yaitu tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultasi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan penetapan tersangka nomor 1312 garing L.8 garing 13 garing FD.1 garing 4
garing 2024 tanggal 30 April 2024. Kemudian atas kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat anggaran yang tidak sesuai dengan real pelaksanaan di lapangan, yang mana pada tahun 2022 kegiatan pada kontrak termin kedua, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada kontrak termin ke-1 tahun 2022. Pada pelaksanaan tersebut LPT UBL hanya membuat laporannya saja, namun pembayaran tetap dilaksanakan oleh saksi ME dan tersangka RHP. Bahwa akibat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tadi saya yang sebutkan, negara dirugikan sebesar 202.509.549,60 sen berdasarkan penghitungan dari laporan audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung tertanggal 22 Februari tahun 2024, bahwa terhadap tersangka RHP oleh tim penyidik disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa selanjutnya tersangka RHP berdasarkan pasal 21 KUHP dilakukan penahanan oleh tim penyidik Jaksa Negeri Lampung Utara selama 20 hari terhitung tanggal hari ini, tanggal 30 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2024, berdasarkan nomor surat perintah penahanan nomor 518 garing 8313 FD.1 garing 04 2024 tanggal 30 April 2024. Adapun tersangka RHP dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan yang kami titipkan di rumah tahanan negara kelas 2B Kota Bumi. Cumbangan saksi yang tidak hadir atas nama saksi ME, kami akan melakukan panggilan yang ketiga yang dijadwalkan kurang lebih nanti dalam minggu ini kita jadwalkan untuk panggilan yang bersangkutan. Terhadap panggilan ketiga tidak diindahkan ataupun ada alasan yang ini, kita akan kami akan konsultasi dengan pimpinan dan penyidik akan mengambil sikap tindakan apa terhadap nanti saksi yang tidak hadir, tindakan hukum apa yang diatur undang-undang. Terhadap nanti ada tersangka atau tidaknya, kita akan melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi lain dan tersangka RHP, apakah ada pihak lain yang terkait dalam rangkaian perbuatan tidak pidana dalam jasa konsultasi tahun 2001-2022 di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Syiful mengabarkan.